Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pementasan parodi anti-bullying dan anti kekerasan dari pengurus OSIS SMK Negeri 10 Makassar. Peserta upacara dipersilahkan duduk. Hormat lagi ya, tapi tidak begitu sekali ya. Iya Pak, benar-benar yang itu. Sampai SMP ya dulu, baru tuh caper sekali sama guru. Nah sekali dibilang pintar, padahal B aja Ji. Banyak juga bilang, baru itu pintar, mungkin caper dia lagi sama guru. Fahri pun mulai terpancing dengan kata-kata Shirley. Iya Pak, begitu banget. Iya, jadi pertemuan itu. Nina pun datang dan menyela pembicaraan mereka. Sudah dibangun. Akhirnya kekerasan sudah dibela orang pertama. Ayo Mede. Berdasarkan cerita Shirley, ia tidak menyukai Mifta yang sering menerima banyak penghargaan sejak semasa SMP dan memiliki banyak teman, serta memiliki sifat yang ambis. Dan pada saat menuju ke kelas, Shirley berpapasan dengan Mifta dan dengan sengaja menyenggol bahu Mifta. Kamu sama kita mau kejangan sih. Bukan juga mau terima sama sekolahnya. Dan jika mau tanggung jawab, kukerjakan pakai. Jemu kosong di situ kau. Mifta pun terjatuh. Pada saat pulang sekolah, Shirley beserta teman-temannya menunggu di simpang jalan untuk membalas atas apa yang diperbuat oleh Mifta. Udah ada ya? Sini kau. Iya, kenapa kita? Shirley dan Fahmi mengambil paksa tas Mifta dan membuka, lalu menghamburkan tasnya. Jangan kodong kak, apa kodong salahku? Tiwi pun menyudutkan Mifta. Shirley memegang kerah baju Mifta sambil mengangkat dan memukulnya. Awas kok kalau melapor kok. Iyo, ayo Mede. Mereka pun pergi meninggalkan Mifta, dan Mifta kembali dengan kesedihan serta tangisan. Sesampainya di rumah, Mifta pun bergegas ke kamar dan kembali menangis. Pada hari itu juga, yang dimana hari pembuli menyebarkan isu buruk yang tak benar kepada banyak teman satu kelas.
Siswi menatapnya dengan tatapan benci atau tidak suka yang membuat Miftah bingung melihat situasi itu. Weh, kenapa orang sini semua ke saya? Ada salahku kah? Iya wadah, kau juga suka sekali mau cari masalah sama kakak. Bukan saya tapi juga sudah kakak baru kata-kata itu ngapa? Sekali mau kak? Iya, tidak Wen, tidak sengaja kak, bahasa tugasnya kakak. Ya kau itu. Lalu si Fran pun datang dan berbisik. Teman-teman Miftah pun pergi meninggalkan Miftah. Dan pada saat itu beberapa siswa membenci dan menjauhi Miftah tanpa mengetahui latar belakang atas hal yang terjadi. Hari-hari yang Miftah lalui atas ombak caci maki dengan rasa depresi dan tidak percaya diri membuatnya melakukan hal yang tak benar dengan mengayat tangannya. Dan mulai meminum obat-obatan ia pun sering menulis atas apa yang ia alami di buku diary. Selang beberapa hari, ia mulai sakit-sakitan akibat mengonsumsi obat-obat yang mengandung zat adiktif. Dan pada akhirnya, ia pun masuk rumah sakit dan bermalam beberapa hari. Pada saat hari ke-9, ia ingin pulang ke rumah dengan cara berbohong pada orang tuanya untuk meminta ke dokter agar bisa dipulangkan. Dan 3 hari pun berlalu. Ia di rumah dengan pikiran yang kacau dan tekanan lingkungannya. Ia pun terhasut oleh bisikan iblis untuk bunuh diri. Lalu ia pun mengambil racun dan meminumnya. Beberapa menit, wajahnya pun mulai pucat dan beberapa bagian tubuhnya sudah mati. Lalu nafasnya mulai sesak. Dan ia pun is dead. Orang ibunya pun menangis histeris setelah mengecek anaknya telah tiada. Dengan cepat ayahnya menelpon ambulans. Saat melihat sekeliling, Bun dan wajah marah. Lalu berita ini pun tersebar ke seluruh penjuru sekolahnya dan orang
atas apa yang ia dapatkan dari sepucuk surat anaknya sebelum almarhum pergi meninggalkan dunia, yaitu kejadian pembulian yang dilakukan oleh beberapa atau banyak orang kepada anak tersebut. Setelah melapor kejadian, Shirley dan teman-temannya pun dipanggil untuk interogasi lebih lanjut. Siapa yang mulia nanya ibu? Aku memang. Kalau tidak ada ngomong aku sekarang, ikut kakak mereka. Kau tak ada di sini. Suka mulia nanya ibu. Hah? Kau? Dan para pembuli pun menyesal atas perbuatan mereka, dikarenakan pikiran yang menghantui mereka yang mengakibatkan orang is dead. Kepada orang lain yang belum tentu dia sukai oleh mereka, termasuk bully. Dikarenakan tidak setiap manusia itu memiliki pemikiran atau perasaan yang sama. Berdasarkan data riset di Indonesia, terjadi pembunuhan diri anak sebesar 40% bunuh diri akibat bully. Sedangkan di Jepang pada tahun 2013 terjadi 34.427 kasus. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi sebanyak 21.230 kasus. Sekian dari kami, beri tepuk tangannya dulu. Kami Pemuda Andalan Sulawesi Selatan menyatakan dengan sungguh-sungguh: 1. Menolak segala bentuk kekerasan